Jack, balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri di Persija Insight. Gue sebelumnya mau minta maaf karena mikrofon gue gue lupa naruhnya di mana. Jadi mudah-mudahan suara ini terdengar jelas. Jadi gue ngomongnya agak sedikit kenceng supaya suaranya lebih bagus ya. Biasanya gue pakai mikrofon, kali ini gue nggak tahu nyimpannya di mana. Jadi agak ketinggalan. Di sini gue mau ngebahas penting banget. Gue akan nge-review komentar-komentar dari kalian yang udah gue tanya di Instagram, dan ini komentarnya. Banyak banget komentar dari kalian yang ini jadi bahan review gue. Jadi gue mengajak kalian untuk bersuara juga tentang pertandingan Persija kemarin. Gue juga udah catat beberapa poin di sini yang nanti gue akan sampaikan juga. Jadi siapkan mental kalian, siapkan kuota kalian karena ini akan menjadi video yang cukup panjang. Jadi gini, manajemen ternyata suka nontonin gue juga. Ada beberapa bocoran ke gue dari orang dalam. Dia bilang itu pada nontonin lu nih, dia bilang tentang review-review Persijanya. Mungkin dia mau menerima masukan. Jadi ada beberapa orang di dalam itu yang nonton video gue. Jadi gue sampein pendapat kalian ke sini. Semoga di dalam manajemen juga ngedengerin aspirasi dari kalian. Jadi gue pengen mengajak kalian untuk berani bersuara, maupun baik maupun jelek, kritik atau pujian, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Cuman yang beradab maksud gue. Jadi ini bisa jadi bahan evaluasi untuk manajemen juga. Mungkin dari salah satu ucapan kalian ada yang bener, ya nggak, ada yang iya masuk akal juga nih omongan ini nih. Kali itu dijadiin pegangan untuk manajemen, mudah-mudahan. Tapi sebelumnya, buat lo penonton baru gue, lo jangan lupa subscribe dulu, ya nggak? Kalau yang udah lama, luar biasa, lo setia banget sama gue, selalu nontonin video-video gue. Yang punya Instagram juga follow Instagram gue, namanya sama Persija Insight, gue taruh di ujung sini. Gue mau ngebahas nih di sini nih, gue langsung aja ya, karena ini akan menjadi video yang super panjang. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti review-review komen dari kalian juga gue akan sampein juga. Dan nanti setiap pertandingan, setiap gue mau bikin video, gue akan nanya sama kalian apa suara kalian, dan itu yang akan gue sampaikan di video gue agar terdengar dengan manajemen. Jadi gini, gue mau ngebahas nanti di akhir yang masalah review dari kalian ya. Gue mau ngebahas sedikit demi sedikit mengenai kiper, back, terus strategi, terus kenapa nggak main sayap. Lengkap banget di video kali ini. Gue udah catat poin-poinnya aja yang akan gue sampaikan ke kalian. Sekali lagi gue minta maaf, mudah-mudahan suara gue terdengar dengan baik di kalian ya, karena mikrofonnya tadi gue maklum lah, hilang mikrofon gue gak tahu di mana tuh. Dari kiper Andre Tani Il Capitano Vero, permainannya luar biasa, bagus banget, apalagi pas diserang yang kosong dia maju keluar kotaknya dan dia sundul, itu gila banget buat gue. Keputusan yang tepat dan refleksnya, permainannya semua keren banget dari Andre Tani. Gue salut sama Il Capitano. Dari back ada Kudela, ada Ferrari, sama ada Maman Abdurrahman yang disayangkan cedera. Gue juga belum dapat konfirmasi berapa lama cederanya, tapi gue ngeliat dia agak terpincang-pincang ketika dia keluar dari stadion, dari lapangan maksud gue. Oke, gue mulai pelan-pelan aja ya. Nanti urutannya nggak nyambung, nggak apa-apa, lu nikmatin aja lah video gue nih. Strategi perkuat tengah. Nah ini yang dijalankan oleh Thomas Doll. Jadi Thomas Doll berusaha merapatkan, jadi di sepak bola itu ada wide. Kalau wide itu formasinya dia melebar ke pinggir. Ada narrow, kalau nggak salah tuh istilah di Football Manager zaman dulu gue main. Dia tuh merapat ke tengah, jadi nggak main sayap tapi mainnya kelimpungan di tengah-tengah gitu. Nah ini diterapkan sama Thomas Doll, cukup efektif buat gue. Penilaian gue cukup efektif. Kenapa? Karena salah satu gol kita dari Kermencik yang gue sangka itu golnya Hanno Behrens awalnya, tapi Kermencik yang ngegolin, ternyata itu juga karena kuatnya lini tengah kita. Lo kelihatan itu back dia, back Persikabo itu ketika mau ngoper nggak ada pilihan. Di sisi tengah tuh nggak ada pilihan. Jadi dia mau ngoper akhirnya kerebut sama si Kermencik. Itu dikarenakan nggak ada pilihan ngoper karena tengah kita begitu kuat awalnya. Oke, nah itu yang dimaksud sama Thomas Doll. Kenapa dia nggak mau main sayap? Dia mainnya di tengah. Jadi emang efektif sih. Itu pola strategi dia. Mungkin cukup efektif dengan kayak gitu menurut dia. Dia masih mencoba, namanya pelatih baru, dia masih bereksperimen yang mana yang cocok mungkin. Nah dari sini kita kasih masukan, semoga kedengeran sama dia, walaupun dia nggak ngerti bahasa Indonesia, paling nggak ditranslate teman-temannya di situ mungkin. Oke. Terus poin kedua gue, sebenarnya sebenarnya cara main Persija ini udah bener, strateginya bener, susunan pemainnya bener. Hanya penerapan di lapangannya aja, hanya ekspektasi nggak berbanding dengan realita. Itu aja permasalahannya. Jadi Thomas Doll menginginkan passing pendek, ternyata
kerebut. Thomas Doll ingin penguasaan bola lama, ternyata lepas. Ya kayak gitu. Sebenarnya kita nggak bisa nyalahin ke pelatih itu sendiri, karena kalau pelatih nyuruh lu megang bola, ternyata bolanya lepas, ya bukan pelatih yang salah, si pemainnya yang salah. Banyak banget gue nonton di stadion, kebetulan posisinya pas banget buat nonton di Pakansari, itu enak banget venue-nya. Jadi gue ngelihat banget apa yang diinginkan nggak sesuai dengan apa yang dijalankan sama para pemain. Gue nggak ngomong siapa pemainnya, tapi itu yang terjadi gitu loh. Oke, terus ini agak ngacok-ngacok dikit, nggak apa-apa ya. Oh, yang tadi back udah ya, yang tengah, lini tengah gue bahas dulu deh sebelum gue kesini. Lini tengah ini ada Abi yang kelihatan, gue bingung banget. Abi biasanya bagus, tapi kemarin kayak agak kebingungan, apalagi pas dia serangan balik yang harusnya dia gas terus ke depan, dia malah nengok-nengok ke belakang nyari pemain dari belakang, padahal pemain di depan sudah menunggu. Itu kayak agak kebingungan dia ngadepin yang harusnya biasa passing pendek, ternyata ada serangan balik, dia nggak terbiasa dengan itu mungkin. Terus ada siapa lagi di tengahnya? Toncip biasa aja. Terus ada Frankie Misa, bagus banget. Frankie Misa, salut gue buat dia, keren mainnya. Terus nggak kelihatan yang lainnya, jadi gue itu nggak kelihatan. Nanti ada di akhir, di setelah ini gue akan nge-review kenapa Rico nggak main, dan harusnya Rico atau enggak nanti gue bahas. Lo tungguin aja, sabar, siapkan kuota kalian. Oke. Terus di striker ya nggak usah dibahas lah striker. Oke, terus poin berikutnya, kita punya Twin Tower. Lo tau Twin Tower apa? 2 striker dengan tinggi hampir 2 meter. Twin Tower, tower itu tinggi, maksudnya ada 2 menara kalau kita nyebutnya. Itu punya 2 kita di situ, yang itu harusnya bisa dimanfaatin. Kenapa kita nggak manfaatin itu? Karena strategi Thomas Doll nggak berbanding dengan harapan yang tadi gue bilang. Kalau 2 striker tinggi-tinggi segede gantar begitu, kalau gue milih gue umpan. Karena apa? Setiap bola mati kita pasti unggul. Setiap corner kita pasti unggul. Nah, kenapa nggak di gameplaynya itu kita main bola dari sayap? Itu nanti akan nyambung dengan pembahasan Rico Simanjuntak. Sabar ya, sabar. Oke, terus yang anehnya juga, kenapa Yusuf ngejemput bola dan ngumpan, itu konyol juga sih gue ngeliat. Yusuf Helal dia jemput bola ke belakang dan dia ngumpan ke Kremencik. Agak aneh, pemain hampir 2 meter jemput bola dan ngumpan. Lu bukan Ibrahimovic maksud gue. Lu harusnya yang diumpan, maksud gue kayak gitu. Jadi agak aneh sih ngelihat striker besar yang harusnya jadi target man, ujung tombak, ternyata dia malah jadi second striker. Kenapa itu formasi? Gue nggak ngerti kenapa pakai formasi kayak gitu. Harusnya 2 stay di depan, umpan dari kanan kiri. Lu tendang dari belakang aja dapat ini orang. Lu tendangan dari Andre Tani aja kalau nyampe nya ke kepala Yusuf Ella itu menang pasti dia. 2 meter bos tingginya. Nah, kenapa dia mesti jemput bola dan dia lari-larian dengan bola? Nggak begitu pemain tinggi. Harus pemain tinggi itu stay dan nunggu bola dan nunggu umpan matang. Kayak Kremencik. Kremencik itu tipikal striker yang nunggu dioper. Jadi kalau nggak ada ngoper ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sama kayak Simic lah. Simic itu kalau nggak ada Rico nggak bisa ngegolin. Intinya itu kan. Nah, Kremencik pun begitu. Kalau nggak ada ngoper nggak bisa ngegolin. Jadi kita nggak bisa nyalahin Kremencik karena kalau dia dapat bola terbukti gol sama dia. Dia nggak ngegolin karena dia nggak dapat bola. Itu aja. Bahkan dia sampai ke sisi sayap kanan untuk menerima bola, untuk minta bola. Itu kacau banget buat gue. Seorang striker target man bisa minta bola di sayap kanan tuh kacau buat gue itu formasinya, menurut gue. Biasanya sih malah aneh ya. Biasanya pelatih Jerman itu hobinya nyundul. Zaman dulu gue ngelihat Olivier Bierhoff itu, Miroslav Klose, terus ada Thomas Müller, atau yang kesiniannya ada siapa tuh? Itu semua nyundul. Liga Jerman mainnya nyundul semua. Kenapa Thomas Doll nggak menerapkan itu? Padahal dia sendiri orang Jerman. Agak aneh. Tapi gue suka banget sama strategi Thomas Doll. Bagi gue kalau misalkan ini berhasil, Persija bakal kebanjiran trofi. Karena ini dia lagi menyesuaikan aja. Dia lagi menyesuaikan aja. Sabar, kita mesti sabar, Jack. Karena target dia 3 tahun bukan di musim ini sebenarnya. Oke, gue scroll ke bawah lagi. Apalagi nih yang gue jadi catatannya. Nah ini, Thomas Doll ini menerapkan strategi short pass. Yang mana itu short pass itu maksudnya bola-bola pendek. Nah harusnya kalau bola-bola pendek itu yang gue tahu ya. Ini sepengetahuan gue nggak tahu menurut lo. Gue so tahu apa enggak. Tapi yang gue tahu kalau lo passing bola pendek itu harus ada pemain yang nusuk ke dalam, ngerti gak lo? Jadi passing, tiba-tiba ada yang lari ke dalam. Lo kalau ngelihat Barcelona atau Manchester City di eranya Guardiola tuh kayak gitu. Passing, tiba-tiba ada yang nusuk, angkat diumpan. Biasanya kayak gitu. Nah ini nggak ada. Dari Frankie Misa nggak kayak gitu, malah Frankie Misa jemput bola. Yang Yusuf Ella harus melakukan itu, dia juga ngejemput bola.
Sayangnya nggak ada Rico. Kalau ada Rico dapat semua itu. Kalau ada Rico itu dapat bola-bola kayak gitu. Nah itu nggak ada tusukan-tusukan. Harusnya short pass dibarengin dengan tusukan pemain. Itu harusnya. Kalau menurut gue. Kalau benar lo komen di bawah. Kalau nggak benar ya lo komen pendapat lo. Nggak apa-apa. Gue suka bacain komen. Kayak ini juga sebagian besar yang gue bawain ini akibat komen-komen dari kalian. Jadi gue menyampaikan dengan versi gue. Lanjut lagi. Nah ini dia, kita kembali ke sayap. Kenapa nggak Rico dan Frankie berperan sebagai sayap yang ngumpan yang tadi udah gue bahas. Gue bingung sih tadi kenapa Rico nggak dipasang. Gue berharap banget kalau Rico dimainin sebenarnya. Karena dia bisa banget giring. Cuman memang umpannya nggak bagus banget ya Rico ya. Umpannya nggak akurat. Sebenarnya kalau di Persija itu ada Ismet Sofyan tuh gila itu. Ismet Sofyan gak usah bertahan, gak usah ngapa-ngapain, stay depan, lari umpan. Itu gila, umpan akurasinya tuh kayak Leo Saputra zaman dulu di Persija. Akurasi passingnya gila itu. Gue berharap sih Haji Ismet, aduh tapi udah gimana sih, udah lewat masanya mungkin ya. Tapi asal buat ngumpan sih itu gila, akurasi passingnya gue yakin di atas 80% sih itu. Untuk Haji Ismet ya. Oke, terus apa lagi nih? Ricky Cawor kemarin gue ngeliat Yusuf Helal dan Kremencik agak kurang ngotot. Ini Ricky Cawor gacor ini, dia pemain yang ngototnya gila-gilaan, ngotot banget pemainnya. Kenapa nggak dimainin tipe pemain yang kayak gini? Harusnya Persija itu di menit-menit akhir. Gue ngeliat di babak kedua ya, babak kedua ini Persikabo tuh udah kecapean banget, ya nggak? Dan dia itu harusnya digas. Lu masukin Rico, lu masukin Cawor, itu meninggal gue rasa tuh back itu. Karena ngototnya kedua orang ini gila kan. Ngadepin pemain yang lagi kecapean, aduh enak banget harusnya itu. Bukan Ginanjar yang dimasukin maksud gue. Ginanjar juga kemarin nggak ada efeknya kalau dia dimasukin. Aduh, gue nggak ngerti kenapa pemain kita tuh nggak konsisten ya. Kadang dia jago, kadang dia nggak jago. Tiba-tiba jago kayak kesetanan, tiba-tiba nggak bisa main bola. Gak tahu gue kenapa bisa begitu. Dan Persija selalu di babak kedua tuh hancur. Aduh, pusing. Oke, yang berikutnya. Kudela harusnya itu jadi CDM kalau menurut gue. Jangan jadi CB deh udah. Apalagi CB kanan, aduh. Kudela tuh CDM bermasalah lagi nanti. DMF harusnya gelandang pengangkut air lah udah. Kudela ini harusnya gelandang bertahan. Banyak banget istilahnya lagi tuh tepat. Gelandang bertahan harusnya Kudela. Kenapa? Karena dia sering ketinggalan bola dan dia nggak bisa ngejar bola yang ditinggalinnya itu. Harusnya dia di tengah. Biarin backnya itu Ferrari larinya kenceng banget. Ada Otavio Dutra harusnya main. Hansamu seger banget. Dan ada Maman yang kelihatan agak lambat ya. Ya atau Ryuji lah yang paling nggak bisa lari, dia kenceng larinya kan. Harusnya Kudela udah abis lah. Kudela jangan ditaruh di di belakang, di back jangan. Dia taruh di tengah aja. Kalau gue jadi head coach-nya, gue akan taruh dia di gelandang bertahan. Karena dia penguasaan bolanya cukup lumayan bagus dibanding Hanif Syahbandi. Dan dia akan cocok dengan Kremencik dan Hanno Behrens untuk mengalirkan bola, maksud gue. Banyak banget ini catatan gue nih. Pergantian pemain kurang efektif. Yang tadi Ginanjar udah gue singgung. Kenapa Ginanjar? Aneh banget. Kenapa Ginanjar yang dimainin? Terus kenapa nggak tadi ya? Mungkin udahlah, gue udah capek deh. Ini pergantian pemain ya agak aneh juga sih. Kremencik ditarik, yang padahal dia masih bisa. Sebenarnya Ginanjar yang masuk. Aduh. Udah nggak usah kita bahas deh. Selalu di babak kedua Persija mainnya keteteran. Gue nggak tahu sih ada apa di ruang ganti. Gue sampai sekali-kali pengen ngintip ke ruang ganti. Lu pada ngobrol apa sih di ruang ganti? Babak pertama jago, babak kedua hancur. Aneh banget sih udah. Aduh, nah ini yang terakhir, poin gue nggak terakhir sih, masih ada poin komen-komen dari kalian ya. Oke, gini, 3 back. Masalah 3 back ini bisa diterapkan kalau striker musuh kita nggak cepet larinya, menurut gue. Kalau striker musuh larinya lambat, oke, kita bisa pakai 3 back karena kuat sebenarnya. Tapi kalau lu lawan striker yang larinya kencang, lu nggak bisa pakai 3 back. Lu ketinggalan 1 orang, sisa 2 doang. Kudela ngadepin misalkan Dimas Derajat, kelewat aja bolanya, kena long pass, lari kayak kancil larinya, itu tinggal sisa 2. Sedangkan di depan dia tuh ada 3, ada playmaker, ada striker 2. Jadi ada sayap 1, ada 4 pemain dia, ada 2 pemain kita. Ya babak belur nggak bisa, ngerti gak lo? Jadi lo harus bermain dengan 4
back kalau lawannya tipikal striker cepat. Sayangnya di Indonesia semua striker kenceng-kenceng larinya. Aduh. Oke, gue mau sekarang ke komentar dari kalian. Gue yang pertama gue bacain dari Dewinta.Anjani. Ini keren banget nih. Dewinta.Anjani ini di Instagram ya. Jadi lu belum follow Instagram, lu follow, lu bisa komen-komen juga di situ. Ini dia udah keren banget sih komen-komennya, gue selalu bacain dari dia nih. Dia bilang gini, ini bukan masalah Rico atau Cawor bang. Intinya pemain belakang sama tengahnya nggak bisa alirin bola ke depan. Lihat Toncip, Firza, Hanif, Rio, mereka passing salah mulu katanya. Gimana bola mau sampai ke depan? Menurut gue, udahlah pemain yang nggak bisa passing, nggak punya visi bermain. Yang staminanya kendor, mending dilepas aja putaran kedua. Cari pemain lokal yang lebih bagus, pelatih bagus, yang lebih bagus. Oke, intonasi gue salah nih. Pelatih bagus, asing bagus, tapi kalau lokal gini-gini aja mah berat bang, keren. Jago ya, ini kalau bener dia sesuai sama apa? Ini kan Dewinta Anjani pasti perempuan nih nggak? Nah kalau dia bener-bener ini jago banget, komennya berkelas. Mohon izin, gue mau minum dulu ya, aus gue ngomong dari tadi. Gue nggak pakai gelas yang gede karena gue biasanya kalau minum pakai gelas gede lo pada komen tuh. Bang nggak pakai gayung sekalian gitu. Oke, komen kedua dari Arasya Munandar, keren. Dikira lawan klub Liga 3 katanya. Wah, ini nggak ada tanda serunya nih. Ingat bang, Persikabo dalam 3 pertandingan. Jadi dia tuh marahin gue, bukan marahin gue, cuman ngepost. Gue bilang kasih pendapat lo tentang pertandingan tadi. Malah marahin gue, ada ntar yang ngomelin gue, lo baca juga. Ingat bang, Persikabo dalam 3 pertandingan terakhir belum terkalahkan dengan poin penuh. Benar. Ini juga Persija away udah curi 1 poin aja udah bagus. Setuju, gue sependapat sama dia. Away itu bukan target menang, away itu targetnya seri. Menang itu bonus, karena di Eropa pun kayak gitu. Lo away biasanya seri aja udah pada girang, biasanya kayak gitu. Ini keren, Arash ya Munandar. Jangan galak-galak, soalnya gue bukan lagi berbeda pendapat sama lo. Ini gue lagi sependapat bahkan sama lo. Bentar, gue mau ngisep dulu. Baca dulu aja. Ingat tahun pertama itu proses. Tahun kedua, 3 besar. Tahun kedua besar maksudnya, typo dia. Tahun ketiga juara. Pelatih mencoba komposisi ini untuk 3 tahun ke depan. Bukan untuk tahun sekarang doang. Anak muda di bawah U20 dikasih jam terbang. Hasilnya 2-3 tahun lagi pasti terlihat. Mantap, ini gue seneng. Lo bisa komen-komen kayak gini nih, komen-komen berkualitas. Jangan cuma caci makian maksud gue. Oke, ini dari Bung_Topai. Topai namanya dia. Kudela jangan ditaruh back kiri, dia bilang. Dalam formasi 3 back, Kudela di tengah. Kalau dia ada di posisi 1 atau 3, maka dia makin melebar mainnya. Keren. Kalau posisi Kudela di nomor 2, maka posisi Kudela nggak banyak sprint. Jago. Keren nih orang nih. Gue pengen sebenarnya ngobrol sama kalian nih, ngebahas-bahas kayak gini nih. Sisi sayap kanan dan kiri minim umpan melambung katanya. Padahal ada 2 menara tower seperti gue bilang tadi. Gue yakin 2 striker pasti menang bola atas. Yang dibutuhin Persija 2 pemain sayap masih jago umpan. Aduh, ini keren banget nih Bung Topai ini. Bung Topai luar biasa Bung Topai. Namanya Bung, biasanya kalau Bung ini biasanya komentator. Aduh, yang berikutnya. Tadi udah berapa orang tuh? Jack Omik, sohib gue nih. Do sepertinya bereksperimen, dia bilang. Dia pingin membuat tim ini, kalau gue pengen ngomongnya bukan pingin. Dia pingin membuat tim ini punya banyak opsi taktik atau strategi yang bisa dipakai ke depannya, jangka panjang maksudnya. Makanya dia memainkan Ginanjar agar terbiasa dengan atmosfer kompetisi. Nggak masalah sih. Ini intonasinya gue rapiin dikit nih. Kalau berhasil juga yang untung Persija ke depannya. Bismillah aja dulu. Jack Komik, keren. Instagramnya lu juga lihat deh, keren-keren editannya. Yang berikutnya, Revki Aulia 28. Entahlah, pemainnya aja pada lemas banget. Kehilangan bola terus, salah umpan terus, padahal tiap hari latihan ketemu sama bola mulu. Tapi tetap aja mainnya gitu-gitu aja. Ini agak lucu dikit sih. Emang tiap hari latihan, tiap hari main bola, tapi maksud dia kok mainnya masih gitu-gitu aja. Ini ada yang paling mencengangkan adalah dari Rian Syaban _ galak banget sama gue. Padahal gue bukan lagi berbeda pendapat, gue bukan lagi kritik, gue bukan lagi dukung. Gue nanya, gue bilang, lo pendapat lo gimana? Kasih pendapat lo, bukan ngomel-ngomelin gue. Ini Rian Syaban, gak apa-apa, gue maafkan kesalahan lo. Semoga udahlah, gak usah lebay lo bang.
gila lu, gue diomelin nih. Baru dikasih 2 kali seri aja udah berkuar-kuar, apalagi dikasih 4 kali kalah beruntun. Oleh apa, jangan sampai. Udah bikin tagar doll out kali. Hahaha, diketawain gue sama dia. Control tuh followers lu yang komen aneh-aneh, berasa hebat aja coach online. Aduh, nyinyir. Ngakunya percaya proses, cuaks. Masalah pemain cuman pelatih yang tahu, nggak usah berspekulasi yang aneh-aneh. Aduh, gue bilang ngaco ini. Ya nggak apa-apa lah, bebas berpendapat. Berpendapat itu dilindungi oleh negara. Cuman maksud gue, lo bukan pendapat gini yang gue pengen. Pendapat lo tentang pertandingan, bukan lo maki-maki gue. Gimana lo? Aduh. Oke, jadi itu dulu yang bisa gue sampaikan. Cukup panjang ini, gue nggak tahu berapa menit. Mudah-mudahan lo masih nonton sampai saat ini. Kalau lo masih nonton saat gue ngomong sekarang, lo komen di bawah. Berarti lo penonton setia gue. Oke? Sampai sini dulu video gue. Persija Insight. Mundur. Mundur dulu.